Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengatasi apabila kita lupa password di VR XMIY ya. Jadi lupa password itu kalau untuk CCTV saya kira sudah menjadi bagian yang umum ya yang terjadi karena memang banyak orang yang tidak aware terhadap password ini. Jadi ketika sudah connect ke handphone gitu atau sudah disetting lalu dibiarkan kayak gitu. Karena memang rata-rata kalau mereka sudah pegang handphone ya cara ngeceknya melalui handphone aja begitu ya. Atau kalau misalkan di DVR-nya rata-rata kan di VR itu ada password dan pola, dan biasanya rata-rata orang lebih suka menggunakan pola. Sementara kalau kita ganti handphone kemudian atau harus add ke perangkat lain, yang diminta bukan pola melainkan password begitu. Nah, ini menjadi masalah tersendiri begitu. Oleh karena itu di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengatasi apabila kita lupa password di VR XMIY. Oke, langsung saja kita akan lihat di monitor CCTV-nya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada menu login. Kalau misalkan kita klik kanan main menu, nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini kalau untuk yang versi terbaru H265 sudah ada polanya gitu. Tapi kalaupun anggap saja di sini kita polanya juga lupa, kemudian kita login dengan password kayak gitu. Nah, password ini yang kita lupa. Jadi misalkan yang umum terjadi itu kan password admin kemudian 123 misalkan ya, admin 123. Kemudian kita enter, kita oke. Nah, ini salah ya. Jadi ini nanti sampai 4 kali ininya yang tersisa kesempatannya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi apabila kita lupa password seperti ini ya. Jadi sebenarnya caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal klik saja forgot password kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman cukup jawab pertanyaan gitu ya yang dia berikan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kita sudah set atau sudah setting pada saat kita melakukan aktivasi di VR ini. Oleh karena itu, pastikan teman-teman ketika melakukan aktivasi memilih pertanyaan dan jawabannya adalah merupakan pertanyaan dan jawaban yang familiar buat teman-teman semuanya. Seperti ini adalah kapan hari ulang tahunnya atau tahun ulang tahun atau yang berkaitan dengan ulang tahun. Nah, di sini misalkan contoh saya jawab 1992. Ini pun juga awalnya saya mengisinya 1992 ya. Kemudian kalau ini kapan ulang tahun ibumu gitu ya, atau ulang tahun ibu kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa jawab sesuai yang pernah kita isikan pada saat melakukan aktivasi. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita tinggal buat passwordnya ya. Jadi kita buat misalkan passwordnya QWERTY. QWERTY 1 2 3 4 5. Jadi biar kuat ya. Nanti teman-teman silahkan buat password kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman kombinasikan dengan spesial karakter seperti tanda seru atau tanda tanya begitu. Kita bisa cek di sini apakah sudah sama yang di atas sama di bawah. Kalau sudah, kita langsung klik next saja. Nah, di sini pun kita bisa menggunakan pertanyaan safety question yang lama ya, maksudnya untuk pertanyaan keamanan yang lama, atau kita bisa ganti ya. Terserah teman-teman. Di sini saya membiarkan untuk tetap seperti yang di awal, dan di sini pun juga pastikan teman-teman memilih yang atas ya kalau saran saya. Kecuali kalau memang teman-teman adalah tipe yang memang sudah tahu tentang IT, kemudian paham tentang cara memindahkan email dari perangkat lama ke perangkat baru begitu ya, dan emailnya teman-teman bisa menjamin tetap aktif
teman-teman bisa pilih yang bawah. Tetapi kalau tidak bisa melakukan semua itu, pilih aja yang di atas, supaya ketika teman-teman nanti lupa jawaban ini, teman-teman masih bisa melakukan recovery password melalui aplikasi atau melalui bantuan orang lain kayak gitu. Karena kalau misalkan opsi yang bawah, teman-teman sudah tidak bisa lagi meminta bantuan ya kayak gitu. Tapi kalau yang di atas masih ada kemungkinan untuk kita bisa menggunakan jasa reset password misalkan, atau menghubungi toko ataupun menghubungi service centernya begitu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini set password sukses. Kita bisa coba untuk masuk dengan password baru. Tadi QWERTY 1 2 3 4 5. Sudah benar belum? Kurang 1 5. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke menunya, dan ini reset passwordnya sudah sukses gitu ya. Nah, lalu bagaimana apabila teman-teman itu tampilan monitornya berbeda gitu ya? Karena memang XMEI itu banyak sekali ya teman-teman modelnya. Ada yang cara reset passwordnya itu cukup menggunakan kayak gini, menjawab pertanyaan. Lalu pertanyaannya apabila kita juga tidak tahu nih siapa yang set pertanyaan ini kayak gitu kan. Kemudian juga modelnya bukan seperti ini atau yang lainnya. Nah, nanti teman-teman silahkan ikuti panduan cara reset password untuk metode yang lain. Saya sudah pernah buat cara reset password di VRXMeya itu ada 3 ya kalau nggak salah. Itu ada metode 1, metode 2, metode 3 begitu. Nah, nanti silahkan diikuti. Ada yang teman-teman bisa kerjakan sendiri, dan ada cara-cara yang memang harus membutuhkan jasa reset password pihak lain gitu. Atau sebenarnya cara mudahnya, kalau misalkan teman-teman masih bisa menghubungi teknisi dan tokonya, teman-teman bisa menghubungi melalui teknisi atau toko tersebut untuk membantu teman-teman melakukan reset password ini gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu untuk reset password kali ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara reset passwordnya. Jadi sebenarnya mudah apabila teman-teman memang sebelumnya sudah melakukan setting pertanyaan keamanan begitu. Oleh karena itu, pastikan teman-teman ketika membeli DVR baru untuk aktivasinya teman-teman tahu gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman menggunakan jasa pihak teknisi, pastikan teman-teman sudah tahu hal yang semacam ini supaya nanti saat set pertanyaan keamanan di bawah kendali teman-teman, bukan di bawah kendali teknisi. Karena kalau di bawah kendali teknisi, belum tentu teknisi itu akan selalu ada buat teman-teman ya. Jadi ada banyak cerita yang menyampaikan bahwa kalau misalkan sudah sangat lama, teknisi itu kalau dihubungi jadi nggak aktif gitu ya, atau banyak yang kurang bertanggung jawab gitu. Walaupun juga banyak teknisi-teknisi yang bertanggung jawab begitu. Tapi sebagai antisipasi buat kita, pastikan teman-teman tahu akan hal itu gitu. Atau setidaknya kalau misalkan habis dikasih tahu sama teknisinya, oh ini passwordnya ini, kemudian pertanyaan keamanannya ini begitu. Nah, teman-teman nanti bisa catat itu apabila tidak mau ribet, atau bisa nanti mengubah passwordnya dan kemudian juga mengubah pertanyaan keamanannya supaya semuanya di bawah kontrol teman-teman semuanya. Dan ketika nanti teman-teman lupa, teman-teman bisa melakukan recovery sendiri tanpa harus memanggil teknisi atau memerlukan bantuan orang lain seperti itu ya. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.